Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulan nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama dan terutama sekali, marilah kita aturkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Ramadan pada tahun kali ini dan bisa diberikan kesempatan lagi untuk berpuasa dan beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang berilmu yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, Aisyah tidak akan memperpanjang kata-kata muqaddimah. Langsung saja untuk kesempatan kali ini Aisyah akan mengangkat judul yakni cara bangun tidurnya Rasulullah dan salat malamnya Rasulullah. Patut diberitahukan bahwa mengapa saya mengangkat judul ceramah ini, karena dari bangun tidurnya kita sampai kita tidur lagi itu berpengaruh pada bangun tidurnya kita tadi. Karena kenapa? Itu yang akan tergantungkan mood kita sampai kita beraktivitas hingga kita tidur lagi. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dan saya mengangkat judul ini dengan memberikan contoh kepada Rasulullah karena akhlak beliau begitu mulia layaknya akhlak Al-Quran, yaitu diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pada nomor hadis ke-1367, di mana dikisahkan bahwasannya Ibnu Katsir menginap di rumah Sayyidah Maimunah, yakni istrinya Rasulullah, dengan tujuan untuk Ibnu Katsir ingin melihat bagaimana bangun tidurnya Rasulullah ketika malam dan salat malam beliau. Jadi patut kita ketahui dan patut kita catat bagaimana bangun tidurnya Rasulullah tersebut dan jadikan sebagai amalan bagi kita. Yaitu yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk terlebih dahulu ketika bangun tidur. Kemudian yang kedua, beliau menggunakan tangannya yang bersih untuk menghilangkan kantuk beliau. Pada hadis lain mengatakan bahwasannya apabila tangan itu tidak mengetahui memegang area mana ataupun menjelajahi area mana ketika kita tidur, kita tidak sadar, maka terlebih dahulu untuk membersihkannya. Nah, setelah itu kebanyakan dari kita setelah bangun tidur kita langsung membaca doa. Karena kenapa? Itu yang menyebabkan doa tadi itu tidak meresap di jiwa kita, karena masih ada rasa kantuk ketika kita membaca doa tadi. Oleh karenanya, hilangkan kantuk terlebih dahulu menggunakan tangan yang bersih. Dah, selanjutnya setelah Rasulullah menghilangkan kantuk beliau tidak langsung membaca doa, tapi beliau membaca surah Al-Imran 11 ayat terakhir, yaitu sebagai tuntunan hidup. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan hadis, baru Rasulullah membaca doa tadi, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Dan dilanjutkan ketika Rasulullah sudah bangun dari tidur dan membaca doa, nah kemudian Rasulullah pergi ke tempat yang tertutup untuk mengambil wudhu. Setelah beliau mengambil wudhu, beliau langsung ke mushola di dalam rumahnya Sayyidah Maimunah tadi. Nah setelah itu Ibnu Katsir mengikuti beliau dari belakang, dan tangan Ibnu Katsir ditarik oleh Rasulullah untuk sejajar dengan beliau. Nah ini dalil yang membolehkan bahwasannya makmum boleh sejajar dengan imam apabila makmum hanya seorang. Tapi dikecualikan bahwa yang sejajar dengan imam yaitu apabila dia masih belum balik atau bisa dibilang belum bisa mengontrol diri. Jadi ditakutkan nanti terjadi apa-apa, maka diharuskan untuk sejajar. Namun apabila sudah balik ataupun berakal, dijorokkan ke belakang sedikit. Nah, kemudian berapa sholat malamnya Rasulullah itu? Banyak pendapat hadis yang mengatakan ada 9, ada 13, ada juga 11. Nah, tapi yang banyak dilakukan oleh Rasulullah adalah 11 rakaat, yaitu 2, 2, dan 1 rakaat witir. La tas'al husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana kebagusan dan panjangnya rakaat Rasulullah itu. Karena ada kasus para sahabat yang kepo terhadap bagaimana 1 rakaatnya Rasulullah itu, salat malamnya Rasulullah itu, sehingga beliau mengikuti salat malamnya Rasulullah. Nah, sehingga ketika beliau membaca 1 rakaat itu, para sahabat mengikuti, dikira Al-Baqarah 100 ayat saja. Ternyata sampai ke 286 ayat di surat Al-Baqarah. Siap-siap para sahabat mau ruku, ternyata lanjut lagi ke Alif Lam Mim surah Al-Imran 200 ayat. Sampai ke la'allakum tuflihun, lanjut lagi Rasulullah ke surah An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman 1 rakaat Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Itu patut ditanyakan. Namun di sanalah la tas'al husnihinna wa tulihinna, yaitu kerjakan saja semampunya kita, tetapi tidak menyalahi bagaimana Rasulullah sholat malam. Dah Rasulullah ketika sholat malam itu kaki beliau bengkak, itu 1 rakaat. Tapi kalau kita 1 rakaat saja tidak sampai 1 juz, mata yang bengkak. Itu yang patut dipertanyakan, bagaimana kekhusyukan kita dalam sholat malam menghadap ibadah kepada Allah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bagaimana cara bangun tidurnya Rasulullah dan bagaimana sholat malamnya Rasulullah adalah terdapat surah Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya adalah, jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah petunjukku dan ikutilah sunnahku, maka engkau akan dicintai oleh Allah, dan Allah akan mengampuni dosamu, dan Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Ali Imran ayat 31. Di sanalah kita dapat mengambil bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, contohlah Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu suri tauladan bagi kita. Karena kenapa? Karena akhlak beliau itu memang sangat-sangat mulia, layaknya Al-Quran, sehingga tidak diragukan lagi apa saja akhlak Rasulullah tersebut, dari perkataan, tutur ramah beliau, dan dari perbuatan beliau. Mungkin sekian saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.